this? 11 siang. Artinya itu terlalu siang, Pak. Berarti jamaah bergerak dari Musdalifah sampai ke Mina siang banget, Pak. Saat ada crowded dan stuck, itu yang namanya jamaah, wah udah panik. Terlalu banyak info, hoax, dan semua orang menginstruksikan. Termasuk yang namanya KBIHU menginstruksikan, yang namanya kepala sektor menginstruksikan, gitu kan. Sampai ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu sekalian, pimpinan beserta anggota Komisi 8, Pak Menteri, Pak Wamen, beserta jajaran Kemenhaj. Semoga Allah memberkahi kita semua dan pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Tidak dalam rangka menggurui, tetapi dalam rangka memperbaiki, dan mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji kita semua bisa istiqomah. Bapak Ibu, dari penjelasan Pak Menteri, saya masih harus memberikan banyak masukan. Masukan pertama saya dimulai dari belakang, dari yang terakhir Pak Menteri sampaikan, kaitan dengan masyair. Saya agak confused, mudah-mudahan saya yang salah memahami. Dari masyair yang disampaikan oleh Pak Menteri kaitan dengan pergerakan jamaah dari Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kemudian di situ ada pergerakan transportasi Arafah, kemudian ke Musdalifah dan ke Mina. Di yang terakhir, saat jamaah sampai paling lambat di Mina pertanggal 10 Zulhijjah jam 11 siang, berarti ya? Itu ada pernyataan seperti itu ya? What is that? Maksud saya, what is this? 11 siang. Artinya, itu terlalu siang, Pak. Berarti jamaah bergerak dari Musdalifah sampai ke Mina siang banget. Ngeri loh, Pak. Antisipasi loh. Ya, itu udah sampai zuhur. Jadi tolong itu kita revisi ya. Jangan sampai kita membuat skema yang terlalu siang. Saya kaget gitu loh. Mumpung kita masih membahasnya bareng-bareng gitu kan. Karena kan kita tadi disampaikan oleh Pak pimpinan, kita akan membuat skema mitigasi. Jadi jangan sampai ini mungkin skemanya antisipasi yang terburuk sampainya siang. Tapi janganlah kita bikin yang terlalu siang gitu loh. Paling buruk itu kalau perlu jam 7 pagi lah sudah sampai di Mina semua gitu loh. Kan kita membuat skema yang terbaik gitu kan. Atau jam 9 lah. 9 masih anget-anget kuku gitu loh. Jam 11 siang udah hampir zuhur loh, Pak. Saya agak kaget gitu pas baca. Berarti kan perjalanan dari Musdalifah, berarti dia diangkut jam berapa? Dan sementara kita tahu di Musdalifah itu kan tidak ada tenda, tidak ada fasilitas apapun. Nah ini yang harus diantisipasi gitu kan. Nah ini yang menyangkut dengan masyair. Kemudian mitigasi kedaruratan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, kalau ada stuck atau crowded di perjalanan, berangkat dari pengalaman kita beberapa tahun yang lalu, ini yang membuat saya harus memberikan masukan kepada Kementerian Haji dan Umroh. IC Commander, di sini Bapak tulis, kepada seluruh petugas PPIH Arab Saudi diinstruksikan tetap siaga di masing-masing tugas dan fungsi sambil menunggu instruksi pimpinan PPIH masing-masing pada saat di Makkah dan masyair. Pak, saat ada crowded dan stuck, itu yang namanya jamaah, wah udah panik, terlalu banyak info, hoax, dan semua orang menginstruksikan, termasuk yang namanya KBIHU menginstruksikan, yang namanya kepala sektor menginstruksikan, gitu kan? Sampai, mohon maaf, kadang anggota DPR-nya juga akhirnya membuat keputusan nih,
harus ngikutin anggota DPR nih, bikin ya prioritas. Nah, artinya pada saat stuck dan kredit ini siapa yang boleh menjadi IC Commander? Supaya para jamaah itu ngikutin perintahnya siapa? Apakah pembimbing ibadah haji? Apakah kepala dakar atau siapa nih, gitu kan? Nah, ini juga harus dijelaskan nih pada mitigasi ini, karena hoaxnya pasti akan banyak nih, informasi berseliweran kemana-mana. Belum nanti akan ada suratnya, siapa yang mengeluarkan surat? Harus ada surat tertulis yang disampaikan di masing-masing sektor dan di masing-masing mahtabnya supaya jelas. Nah, yang berikutnya lagi, saat mitigasi makanan tidak sampai tepat pada waktunya. Ini pengalaman kemarin, Pak. 2 hari sebelum Armusna dan 3 hari setelah Armusna, jamaah kan nggak kasih makan. Bahkan yang kredit itu 3 hari setelah Armusna. Saat kita pelibatan BPKH Limited, kemudian pihak ketiganya dia one prestasi. Nah, artinya kita harus punya mitigasinya. Mitigasinya apa? Kita harus punya stok makanan, permakanan cadangan kita ini dari mana? Jangan mengandalkan dari pihak ketiga. Apakah kita punya nih stok makanan, gitu loh, siap saji, gitu. Nah, ini harus diantisipasi nih oleh Kemenhaj. Jangan sampai seperti kemarin ada yang beli kebab, kemudian akhirnya diganti tuh pakai uang, gitu kan? Nggak jelas nih kemana, gitu kan? Nah, maksud saya ini antisipasi saja. Nah, terus kemudian karena tidak ada IC Commander saat dari Musdalifah, karena transportasinya tidak stuck di jalan, banyak akhirnya KBIHU, kemudian pembimbing ibadah haji atau ketua kloter yang akhirnya berinisiatif, daripada jamaah saya pingsan di Musdalifah, saya akhirnya memilih walking, jalan kaki menuju ke Mina. Nah, artinya mitigasi kedaruratannya juga harus disiapkan oleh Kemenhaj di saat-saat tertentu. Apakah sudah dibuat dari mulai sekarang? Kalau sampai ini terulang kembali, ada syarikah yang ternyata bisnya tidak bisa menyiapkan, rutenya harus seperti apa, kemudian siapa yang boleh membawa jamaah menuju ke Mina dan bertanggung jawab atas itu semua. Nah, yang dimaksud oleh Pak Abidin tuh yang kayak begitu, gitu loh. Termasuk nanti pada saat kita melempar jumroh, bagaimana mitigasinya, kedaruratannya. Auzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak ada kejadian terowongan Mina kedua, gitu kan. Nah, ini harus diantisipasinya bagaimana, gitu loh, Pak Menteri.